Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 15. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijayananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijayananda. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 19. Akhir segalanya. Versi yang telah disunting dari ceramah terakhir pada retret musim hujan tahun 1999 di Bodhinyana Monastery, Australia Barat. Apapun yang muncul akan berlalu. Ini adalah ceramah terakhir pada retret musim hujan tahun 1999. Rasanya seperti baru kemarin saya memberikan ceramah pertama untuk retret musim hujan ini. Sekarang, retret sudah hampir berakhir. Itulah sifat dari segala sesuatu, timbul dan tenggelam. Bagi sebagian orang yang menciptakan segunung rasa takut, seolah mereka tidak punya tempat untuk berpegang, seakan bumi yang mereka injak goyah, terpecah belah, bagi mereka tidak ada tempat untuk duduk. Dan itulah sifat dari kehidupan kita. Pada awalnya kita merasa takut terhadap ketidakkekalan atau anicca. Tetapi setelah beberapa saat, ketika kita memahami ajaran Buddha atau Dhamma, anicca menjadi kelegaan besar bagi kita dan suatu sarana yang dapat kita gunakan untuk mengakomodasi mood kehidupan. Ada masa-masa ketika kita merasa bingung. Ada masa-masa tak kala kita sehat. Ada masa-masa ketika kita merasa sedih. Dan ada masa-masa tak kala kita terbaring sakit. Timbul dan tenggelam. Ini adalah sifat hakiki kehidupan. Begitu seseorang memahami timbul dan tenggelamnya semua fenomena, mengalami hal terburuk yang dapat menimpa kehidupan, tidak akan menjadikan kita bergidik. Anda tahu bahwa sesuatu sedang lewat sebagaimana angin yang menyapu wajah Anda. Anda tidak tahu dari mana angin itu datang, dan Anda tidak dapat mengatakan kemana angin itu pergi. Semua yang Anda ketahui hanyalah bahwa angin bertiup. Anda tidak tahu kapan angin itu akan berhenti bertiup, pun apakah hembusannya akan menguat atau melemah. Seperti cuaca, perakiraan suasana hati adalah berubah-ubah. Semua perasaan yang muncul di dalam pikiran dan semua perasaan yang melanda tubuh, semuanya ini muncul dan berlalu. Sekalipun Anda berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perasaan-perasaan ini, berusaha untuk hanya mendapatkan perasaan yang menyenangkan dan untuk mencampakkan yang menyakitkan, Anda tidak akan pernah tahu dari mana mereka datang atau kapan mereka akan pergi. Semuanya sedang terbakar. Anda semua sudah cukup tua sekarang, dan Anda semua telah cukup berpengalaman untuk menyadari bahwa Anda tidak dapat mengendalikan perasaan-perasaan atau wedana ini. Mereka semua di luar kendali Anda. Mereka datang semau mereka, dan mereka lenyap sesuka mereka. Mereka lebih patuh pada hukum-hukum alam ketimbang pada kendali kita. Itulah pesan yang terkandung di dalam Adinta Pariyaya Sutta atau ceramah tentang semua sedang terbakar, Sangyutta Nikaya 35,42. Pada hakikatnya, semua pengalaman adalah sedang terbakar, seperti kobaran api yang bertambah ganas dan kemudian menyurut mengecil, padam, lalu berkobar lagi. Itulah sifat dari pengalaman kita. Jika Anda punya penyakit apapun, maka Anda akan mengetahui sifat dari penyakit adalah untuk padam dan lalu berkobar kembali. Hal itu serupa dengan penyakit pikiran. Ada masa-masa ketika pikiran Anda sehat dan segala sesuatu terlihat begitu luar biasa. Dan ada masa-masa pikiran Anda merasa depresi dan jenuh. Dan Anda ingin kabur ke suatu tempat lain. Ini hanyalah sifat pikiran. Itu saja. Hanya angin duniawi yang sedang berhembus.
Semua guru meditasi Thai berkata untuk tidak mengikuti suasana hati seperti itu, tetapi untuk tetap berpijak di tanah dan untuk menjadi seperti batu karang yang tak tergoyahkan, di mana angin boleh berhembus sekuat-kuatnya, namun Anda bahkan tidak bergeser sama sekali. Inilah tanda dari orang yang memahami Dhamma, orang yang tidak gemetar atau terhempaskan. Orang yang belum memiliki pijakan yang kuat pada Dhamma sudah terhempas cerai-berai. Tak kala Anda sudah menancapkan akar Anda di dalam Dhamma, maka Anda tidak akan tergoyahkan oleh timbul dan tenggelamnya berbagai fenomena di dunia ini. Mampu melihat timbul dan tenggelamnya fenomena tersebut adalah sekedar melihat hal-hal itu datang dan pergi. Kita harus melihat pada sesuatu yang kita sebut sebagai pengalaman ini. Tetapi bukan hanya pengalaman, kita harus melihat pada yang mengalaminya juga. Saya pernah menggunakan analogi bahwa pengalaman itu seperti sebuah program acara di pesawat televisi. Seringkali umat manusia, termasuk umat Buddha, hanya ingin mengamati tayangan di layar, ketimbang layar itu sendiri. Semua yang mereka ingin lihat adalah sesuatu yang ada di permukaan ketimbang yang ada di dalam. Kecenderungan ini disadari oleh semua filosofi dan agama yang memiliki kecenderungan introspeksi mistis. Orang-orang tampaknya tidak cukup menilik ke dalam. Mereka berhenti tepat di depan sasaran. Gagasan keseluruhan dari investigasi ini adalah untuk masuk lebih dalam dan untuk pergi ke inti dari segala yang kita sebut sebagai fenomena, dunia, diri, Tuhan, eksistensi, atau apapun. Menyelam ke bawah permukaan segalanya. Alih-alih pergi ke dalam, manusia cenderung pergi keluar. Mereka pergi keluar dari yang ini dan melaju ke sesuatu yang lain di masa depan. Mereka melangkah di depan diri mereka sendiri ketimbang melangkah masuk ke dalam diri mereka. Dan inilah mengapa manusia, bahkan para meditator, sangat sering tidak meraih kebijaksanaan murni Dhamma. Dhamma terletak pada momen saat ini, di dalam hati, di tengah dari semua ini. Sebagaimana yang telah saya katakan, kita seringkali hanya berhenti pada permukaan segala sesuatu dan berpikir itu sudah semuanya. Kita tidak masuk lebih dalam ke intinya dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Adalah begitu penting untuk mampu membebaskan diri kita sendiri dari ilusi akan sesuatu yang permanen, yang mengetahui berlalu dan pudarnya fenomena. Untuk membebaskan diri kita dari ilusi akan sebuah layar solid yang permanen. Dari ilusi bahwa Anda selalu ada di sana menonton semua hal yang datang dan pergi. Tetapi Anda tidak datang dan pergi. Anda selalu ada di sana. Itulah ilusi yang menciptakan penderitaan di dunia yang Anda huni. Inilah sebabnya saya telah mengajar selama retret musim hujan ini untuk mengembangkan pikiran dalam samadhi demi keadaan perhatian kokoh yang sinambung. Sehingga Anda dapat membiarkan pikiran tinggal pada satu hal yang tegar, mantap, tanpa terguncang atau tanpa tergetar, yang cukup lama untuk menembusi sifat kekosongannya. Apa yang ingin Anda lihat adalah sesuatu yang kita sebut sebagai pengalaman itu sendiri, dan untuk mampu menyelam ke dalamnya, Anda memerlukan kemampuan untuk menyinambungkan perhatian Anda pada sesuatu yang sangat halus. Pengalaman kehidupan sehari-hari bergerak begitu cepatnya, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mampu mengenali sifatnya. Ini seperti melaju di kehidupan di dalam mobil yang bergerak cepat. Kita melihat keluar melalui jendela, dan semua yang dapat kita lihat hanyalah kelebatan-kelebatan pemandangan, karena kita bergerak cepat. Kita bisa saja pergi melewati kota, tetapi kita tidak dapat sungguh-sungguh membaca rambu-rambu atau membaca nama toko-toko,
karena kita melaju terlalu cepat. Saat kita melambat, kita mendapatkan lebih banyak informasi. Jika kita bepergian dengan mengayuh sepeda, kita dapat melihat lebih banyak lagi. Jika kita berjalan kaki, kita bahkan dapat melihat lebih rinci lagi. Jika kita berdiri diam dan mengamati pemandangan sekitar, maka kita dapati bahwa kita melihat paling banyak. Hening dan melihat permata di jantung teratai berkelopak 1000. Jika Anda mampu mempertahankan perhatian Anda cukup lama pada bagian apapun dari alam, alam akan terbuka untuk Anda dan menyingkap rahasianya. Entah itu menatap sehelai daun di pohon, atau rembulan di langit, atau bahkan menatap jari di tangan Anda. Apapun itu, jika Anda dapat mempertahankan perhatian Anda tanpa bergeser dan tanpa celotehan, sunyi dan tenang, Anda akan temukan objek yang berada di depan pikiran akan membuka rahasianya kepada Anda. Dan Anda akan melihat lebih banyak di dalamnya daripada yang pernah Anda lihat sebelumnya. Ini seperti perumpamaan yang pernah saya pakai sebelumnya tentang teratai berkelopak 1000. Sebuah teratai berkelopak 1000 menutup kelopak-kelopaknya pada malam hari. Ketika berkas sinar matahari menerpa teratai itu pada pagi hari, teratai itu mulai membuka, sekelopak demi sekelopak. Selama sinar matahari menghangatkan, kelopak-kelopak itu akan terus membuka. Dapatkah Anda bayangkan berapa lama matahari harus mempertahankan perhatiannya pada teratai itu agar kelopak-kelopak bagian dalamnya mulai membuka? Matahari dalam hal ini melambangkan samadhi. Teratai bisa melambangkan fenomena apa saja yang kita perhatikan. Jika kita mempertahankan perhatian kita pada teratai ini, fenomena ini, kelopak-kelopak terluar membuka untuk menyingkap kelopak-kelopak sebelah dalam. Anda akan sadari selama Anda berkontemplasi dalam cara ini, dengan hening mempertahankan perhatian Anda tanpa bergerak, sehingga semua label lama lenyap. Semua gagasan lama yang Anda miliki tentang hal yang ada di depan Anda adalah kelopak-kelopak terluar. Mereka mulai lenyap tak kala Anda mencapai kelopak-kelopak yang lebih dalam. Anda mulai melihat hal-hal yang tak akan pernah Anda lihat sebelumnya. Pengalaman yang tidak bisa Anda kenali dan yang melampaui persepsi yang Anda pelajari. Kebanyakan persepsi kita hanyalah pengulangan dari apa yang telah kita ketahui dari saat kita diberitahukan tentangnya di sekolah. Sapi, anjing, polisi, uang, mobil, semua ini hanyalah label-label yang diajarkan kepada kita untuk dilekatkan pada objek-objek di dunia. Juga, ada label-label yang diajarkan kepada kita untuk dilekatkan pada objek-objek pikiran. Pemikiran, perasaan, kesadaran, dan diri. Semua ini tak lebih dari itu, persepsi yang dipelajari. Selama kita mempertahankan perhatian pada pikiran, kita melihat bahwa semua label tersebut adalah kelopak-kelopak luar teratai. Ketika mereka terbuka, kita tahu bahwa ada yang lebih dari ini, bahwa ada realita yang lebih dalam yang secara pasti melampaui kata-kata. Jika kita mampu tetap menjaga perhatian pada sesuatu yang kita sebut pikiran, pengalaman, momen, atau apapun sebutan kita, tanpa bergerak, kelopak-kelopak terdalam mulai terlihat. Dan lalu akhirnya, kelopak ke-1000 yang terdalam dari yang terdalam akan terbuka dan menyingkap apa yang disebut sebagai permata di jantung teratai. Permata indah dhamma yang adalah kekosongan. Tidak ada apa-apa di sana. Ini bukanlah apa yang Anda harapkan ada di dalam jantung teratai, tetapi itulah yang ada. Kekosongan segala fenomena. Sekali Anda melihatnya, hal itu akan memberikan kejutan besar yang membangunkan Anda dari nina bobo ilusi. Kekosongan inti.
Di dalam pusat dari segala sesuatu, terdapat sebuah ruang besar ketiadaan, kekosongan. Semua di sekitarnya adalah bentukan-bentukan atau sangkara. Dan hanya bentukan-bentukan inilah yang mengitari inti kosong dari ketiadaan ini. Bentukan-bentukan inilah yang kita anggap sebagai yang sejati, yang kita anggap sebagai aku, yang kita anggap sebagai milikku, dan yang kita anggap sebagai diri. Semua hal inilah yang memperdaya kita. Adalah hal yang sulit untuk pergi ke kedalaman pikiran tersebut. Ada masa-masa ketika kita nyaris sampai ke bagian kelopak terdalam itu, tetapi belum sampai yang terdalam, dan kita pikir hal itu cukup bagus. Saat kita masuk lebih dalam ke teratai itu, kelopak-kelopaknya menjadi lebih dan lebih keemasan, indah dan cemerlang. Sungguh membahagiakan kelopak-kelopak terdalam itu. Kadang kita sampai pada kelopak yang terindah dan kita berpikir, ini dia, ini pasti dia, ini begitu indah, begitu mengagumkan, begitu inspiratif, ini pasti Dhamma itu. Bagaimanapun, hanya dalam ketiadaan, hanya dalam kekosongan dapat ditemukan sebuah akhir. Guru saya, Ajahn Chah, selalu senang menemukan akhir dari hal-hal. Bukan hal-hal yang akan menciptakan lebih banyak masalah dan lebih banyak hal untuk dilakukan, tetapi yang menghentikan segala sesuatu, yang menyelesaikan pekerjaan, dan yang mengakhiri beban. Inilah tak kala seseorang tercerahkan. Kelahiran telah dihancurkan. Kina jati. Kehidupan suci telah dijalani. Wusitang brahmacaryang. Tiada lagi yang lainnya. Na paramitha tayati. Belumkah Anda merasa semua ini cukup sudah? Bagi Anda yang mengalami banyak kesengsaraan selama retret musim hujan ini, ikutan bergabung. Inilah penderitaan. Semua yang kita usahakan adalah untuk mencari tahu apa yang mengakhiri penderitaan itu dan menyelesaikan urusan kehidupan suci ini. Kita ingin mengakhirinya dan melihat bahwa inti dari ketiadaan adalah akhir dari semua ini. Bayangkan seperti apa kiranya ketika Anda tahu, karena Anda telah melihat ke yang terdalam dari segala sesuatu, bahwa tidak ada apa-apa pun di sana. Bahwa apa yang Anda anggap sebagai kesadaran, yang mengetahui, Anda temukan semua itu kosong melompong. Buddha menyebut penampakan sesuatu yang solid ini sebagai trik pesulap. Si pesulap membuat Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang solid di dalam kesadaran ini. Sangyutta Nikaya 22,95. Padahal itu hanyalah hal-hal yang muncul dan berlalu. Itu saja. Sesuatu yang mengetahui adalah sebuah proses kosong. Karena kosong, maka hal itu dapat dihentikan. Jika ada sesuatu di sana, mengetahui akan menjadi tiada akhir. Ada sebuah hukum dasar fisika yang disebut hukum kekekalan energi. Energi dapat berubah dari satu jenis ke jenis lainnya saat melewati keseluruhan sangsara. Tetapi jika tidak ada sesuatu pun di sana, jika kesadaran itu kosong dari substansi, hanya dengan begitulah hal itu dapat dihentikan. Melihat inti kesadaran ternyata kosong, sungguh melegakan. Itu berarti bahwa apakah Anda mengetahui kebahagiaan atau Anda mengetahui kesengsaraan, apakah Anda mengetahui kebingungan atau Anda mengetahui kejernihan, Anda menyadari bahwa hal-hal itu hanyalah kesadaran kosong yang memainkan sebuah permainan bersama Anda, membuat Anda berpikir bahwa ini adalah nyata. Tak kala Anda benar-benar telah melihat kekosongan dari kesadaran, ini seperti akhirnya melihat pesawat televisi lenyap beserta semua drama kehidupan yang dibawanya. Seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, saya suka menggunakan perumpamaan tentang pesawat televisi ini. Bayangkan 6 pesawat televisi yang berjajar. Yang satu disebut penglihatan, satu adalah pendengaran, satu adalah penciuman,
Satu adalah pengecapan, satu adalah perabaan, dan yang terakhir disebut pikiran. Hanya satu dari semua televisi ini yang menyala pada satu waktu. Hanya satu. Kemudian yang lain, baru yang lainnya, berpijar ke dalam eksistensi, lalu padam. Mudah saja melihat tayangan di layar dan melihat tayangan tersebut muncul dan berlalu, tetapi jalan untuk tercerahkan tidak hanya melihat tayangan di layar muncul dan berlalu, tetapi untuk melihat keseluruhan pesawat televisi muncul dan lantas lenyap sepenuhnya. Salah satu keuntungan besar dari pencapaian jana-jana adalah bahwa begitu Anda masuk ke dalam sebuah jana, 5 pesawat televisi telah lenyap sepenuhnya. Bukan sekedar meletup sejenak dari eksistensi, tetapi keluar dari eksistensi selama beberapa jam. Itu bukan seperti seolah tidak ada sesuatu pun di layar, melainkan sama sekali tidak ada layarnya. Tidak ada penglihatan, tidak ada suara, bahkan tidak ada pendengaran. Tidak ada penciuman, tidak ada pengecapan, tidak ada perabaan. Ini karena tidak ada tubuh ketika Anda berada di dalam jana. Itu adalah kesadaran murni. Itulah sebabnya Anda mampu duduk untuk jangka waktu yang lama. Lutut tidak sakit, punggung tidak pegal, hidung tidak gatal karena pilek alergi. Anda sepenuhnya meninggalkan dunia. 5 pesawat televisi lenyap, dan Anda hanya punya pikiran ini saja. Waspadalah, karena Anda bisa macet di sana. Sebagian orang dengan kebijaksanaan yang lemah akan berpikir, itulah dia. Pikiran adalah pesawat televisi terakhir yang tidak akan lenyap. Bagaimanapun, Anda dapat membawa jana lebih dalam lagi, dan Anda dapat melihat bagian-bagian dari pesawat televisi terakhir itu dipotong habis. Dari jana pertama ke jana kedua, Anda memotong setengah dari pesawat televisi. Aplikasi pikiran yang awal dan yang sinambung, Witaka dan Wicara. Dari jana kedua ke yang ketiga ke yang keempat, Anda memotong lebih banyak bongkahan pesawat televisi itu dan Anda sampai pada absorpsi non-materi atau arupa jana. Anda terus memotong hingga Anda sampai pada pemadaman atau nirodha samapatti. Ketika seluruh bagian dari pesawat televisi terakhir itu lenyap. Kesadaran telah lenyap. Apa yang mengetahui telah sirna. Anda keluar dari pengalaman itu dan Anda tidak mungkin akan melupakan maknanya. Bahwa apa yang kita pikir sebagai nyata, merebak dan stabil, apa yang mengetahui ternyata sebuah khayalan belaka. Kadang orang-orang jadi ketakutan ketika saya berbicara seperti ini. Dan hal itu sudah terduga karena saya menantang jantung dari segala yang mereka pikir tentang diri mereka. Menantang sampai akar terdalamnya. Tetapi bayangkanlah sejenak, seperti apa kiranya tidak punya diri itu. Tidak punya diri berarti semua kebahagiaan dan kesengsaraan ini, rasa sakit dan kesenangan ini, kegembiraan dan frustrasi yang muncul di dalam pikiran tidak akan lagi membuat Anda cemas. Apa yang kita gubris kalau tak ada seorang pun yang memiliki rasa sakit atau kenikmatan di tubuh ini? Semua frustrasi, keberhasilan, atau kegagalan, mengapa kita mencemaskan hal-hal itu? Anda tahu, semua ini hanyalah hal-hal yang timbul dan tenggelam. Mereka bukan milik Anda. Tidak ada siapapun untuk disalahkan, dan tidak ada siapapun untuk dipuji. Pujian dan cacian adalah fenomena dalam kurung dhamma duniawi. Buddha berkata, mereka bukanlah milik siapapun. Mereka hanyalah milik alam. Pujian dan cacian bagus untuk direnungi. Ketika saya muda, saya selalu mencoba menghindari cacian seperti menghindari wabah, dan saya hanya akan mencari pujian. Jika saya disalahkan, saya akan merasa ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Dan saya cukup mahir dalam berusaha menyenangkan orang lain. Tetapi meskipun saya berusaha sekuat tenaga, tetap saja saya disalahkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya juga menyadari
bahwa saya pun mendapatkan pujian untuk hal-hal yang tidak saya lakukan. Tetapi saya tidak pernah mengeluhkan hal itu. Saya akan merasa sedih jika seseorang menyalahkan saya dengan tidak adil. Saya sungguh-sungguh menyadari betapa banyak masa-masa awal kehidupan yang saya lewatkan untuk berusaha menyenangkan seseorang. Saya berusaha menyenangkan orang tua saya, guru-guru saya di sekolah, teman-teman, atau pacar saya. Berikutnya, saya melewatkan banyak waktu untuk menyenangkan Ajahn Chah, Ajahn Sumedho, Komite Manajemen Buddhist Society of Western Australia, atau menyenangkan para biku yang tinggal bersama saya. Sekarang, saya tidak peduli apakah saya menyenangkan siapa saja atau tidak. Jika Anda mengalami sebuah retret musim hujan yang payah, saya tidak peduli. Hahaha, itu hanyalah dhamma duniawi. Tak ada urusannya dengan saya. Saya pun tidak bertanggung jawab jika Anda merasa baik-baik saja. Itulah pujian dan cacian. Itu saja. Tidakkah luar biasa ketika Anda melihat ini bukankah Ajahn Brahm yang berceramah? Anda tidak perlu cemas pada yang dikatakannya. Dan Anda tidak perlu cemas mengenai usaha untuk menginspirasi orang-orang. Ini hanyalah permainan dhamma. Itu saja. Kebebasan dari penderitaan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa ketika kita menyadari tiada diri atau anatta, maka terdapat sebuah pembebasan besar yang datang dari melepas semua yang berkenaan dengan penderitaan Anda. Buddha bersabda bahwa ketika ada suatu diri, ada hal-hal yang dianggap miliknya. Majjhima Nikaya 22. Ada reputasi saya, dan apa yang orang pikirkan tentang saya. Ada kepemilikan saya, ada tubuh saya, ada pemikiran saya, ada gagasan saya, ada pandangan saya, dan ada meditasi saya. Semua hal yang dimulai dengan milikku, ini terjadi ketika kita memiliki suatu diri. Bayangkanlah jika tidak terdapat suatu diri. Bila tidak ada diri, tidak ada inti, tidak ada aku, dan tidak ada milikku. Bayangkan seperti apa jika tidak ada kepemilikan. Yang saya maksudkan bukan hanya kepemilikan fisik. Saya tidak hanya mengartikan bahwa Anda tidak memiliki pondok, Anda tidak memiliki jubah, Anda tidak memiliki uang, Anda tidak memiliki madu atau gula. Yang saya maksudkan adalah Anda tidak memiliki tubuh, lengan, kepala, gigi, dan Anda tidak memiliki pemikiran. Pemikiran memang ada, tetapi mereka bukanlah milik Anda. Anda tidak memiliki kebahagiaan dan Anda tidak memiliki penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan datang dan pergi. Tetapi mereka tidak ada urusannya dengan Anda. Tidak ada siapa-siapa di sini. Bayangkan seperti apa tidak memiliki sesuatu itu. Benar-benar tanpa kepemilikan dan telah mengikuti jalan pelepasan yang jauh lebih dalam daripada yang mungkin Anda pikirkan. Anda tidak hanya melepas hal-hal duniawi, Anda melepas hal-hal adi duniawi juga. Semua hal, apapun itu, lemparkan semuanya sampai secara harfiah tidak ada yang tersisa. Bayangkan ketika Anda mutlak tidak punya apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada pikiran, tidak ada kesadaran. Semua itu hanyalah milik alam. Anda mengembalikan perbuatan-perbuatan hidup Anda kepada pemilik sebenarnya. Alam adalah pemilik semua ini, bukan Anda. Jika Anda dapat melakukan itu, bayangkan betapa bebasnya Anda. Anda akan mutlak tidak cemas dan tidak pusing. Apapun yang terjadi di dunia, alam yang mengurusnya. Kebahagiaan, penderitaan, kejernihan, kebingungan, apapun yang terjadi hanyalah permainan alam. Itulah sebabnya mengapa Buddha bersabda, ketika tidak ada suatu diri, maka tidak ada apapun yang menjadi milik suatu diri. Jika tidak ada milikku, maka tiada lagi nafsu. Mengapa Anda ingin mencengkram sesuatu? Menggenggam kebahagiaan juga berarti menggenggam penderitaan.
Orang-orang benar-benar gila. Mereka mencengkram baik pujian maupun cacian. Ketika seseorang menjatuhkan Anda dan mengatakan betapa bodohnya Anda mencengkramnya. Aku bodoh. Mengapa mereka bilang aku bodoh? Aku tidak benar-benar bodoh. Anda malah memegangnya erat-erat. Ketika ada rasa sakit di tubuh, Anda berpikir, aku menderita. Ini sakit. Mengapa Anda mencengkram hal itu? Anda hanya membuat diri Anda menderita. Nafsu tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang menyenangkan. Orang yang bodoh akan bernafsu untuk menderita. Mereka bernafsu pada segala sesuatu karena mereka masuk ke dalam nafsu. Ini seperti orang-orang masuk ke sebuah toko. Mereka memutuskan untuk membeli sesuatu. Tak peduli apakah mereka suka barang itu atau tidak. Mereka bahkan membeli sampah. Seperti itulah nafsu itu. Anda akan melahap apapun ketika Anda lapar, dan melekat pada apapun ketika Anda bodoh dan bernafsu. Bahkan melekati penderitaan. Semua ini karena jauh di dalam diri kita masih berpikir kita ini ada. Oleh karena itu, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, dan kita ingin memiliki sesuatu. Seluruh fungsi dari memiliki suatu diri, memiliki sebuah ego, adalah untuk memiliki dan berkuasa terhadap kepemilikan kita. Ego besar di dunia seperti menjadi Perdana Menteri, Presiden, Raja, dan Ratu. Mereka senang memiliki begitu banyak dan memiliki banyak kekuasaan atas segalanya. Perluasan dari ego Anda adalah nafsu Anda untuk menguasai orang lain. Seseorang yang tidak punya ego tidak mengerahkan kekuasaan terhadap yang lainnya. Saya ingat beberapa biku hebat yang saya kenal, para makhluk tercerahkan atau arhanta dari tradisi hutan. Terkadang orang-orang berpikir mereka itu menakutkan, karena mereka akan selalu memberitahu apa yang harus Anda perbuat. Tetapi menurut ingatan saya, mereka adalah orang-orang yang lembut dan baik hati. Mereka akan membebaskan Anda, tidak mengendalikan Anda. Mereka memberi kepada Anda. Mereka tidak pernah mencoba memiliki Anda. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa tujuan utama dari seorang guru adalah untuk melepas murid-muridnya, bukan untuk mendapatkan lebih banyak murid lagi. Itulah mengapa saya berusaha melepaskan Anda masing-masing untuk membuat Anda tercerahkan dan terbebas. Itulah gunanya seorang guru, bukan untuk menguasai Anda, tetapi untuk membebaskan Anda. Kegunaan dari ajaran Dhamma adalah untuk membebaskan. Bis tak bersopir. Seringkali ketika Anda mulai menyelam ke dalam tiada diri, ada masa-masa tak kala Anda tidak ingin pergi lebih jauh karena Anda merasa takut. Saya tidak bicara mengenai rasa takut pada umumnya, saya bicara tentang rasa takut yang berkaitan dengan apa yang Anda anggap sebagai inti terdalam Anda. Anda menantang semua yang pernah Anda pikirkan tentang diri Anda, dan Anda sedang menggali seluruh hakikat keberadaan Anda. Seluruh alasan keberadaan Anda sedang ditantang dengan membayangkan apa jadinya jika tidak ada sesuatu apapun di sana. Jika tidak ada sesuatu pun di sana. Jika Anda memiliki keberanian dan keyakinan untuk menghadapi rasa takut itu dan mendapati bahwa apa yang Anda takutkan bukanlah apa-apa, Anda akan menerima hadiah yang paling indah, hadiah kebebasan. Hadiah akhir segala hal dari tuntasnya apa yang harus dikerjakan. Beberapa tahun lalu, saya memberikan sebuah perumpamaan tentang bis tak bersopir. Ini ibarat Anda berkendara melewati kehidupan di dalam sebuah bis, dan Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan yang tak menyenangkan. Anda pikir hal itu adalah kesalahan Anda, atau Anda pikir itu adalah kesalahan si sopir. Mengapa si sopir tidak pergi ke negeri-negeri yang indah dan berhenti di sana lama-lama?
Mengapa si sopir selalu menuju ke wilayah yang tidak menyenangkan dan berhenti di sana lama-lama? Anda ingin mencari tahu siapa sih yang mengendalikan perjalanan yang disebut hidup saya ini. Mengapa sih Anda mengalami begitu banyak rasa sakit dan penderitaan? Anda ingin menemukan di mana sopirnya. Sopir dari 5 gugus atau kanda ini. Tubuh, perasaan, persepsi, bentukan batin, dan kesadaran. Sopir Anda. Setelah melakukan banyak meditasi dan mendengarkan dhamma, akhirnya Anda tiba pada kursi tempat si sopir duduk di dalam bis itu, dan Anda temukan kursi itu kosong. Awalnya, hal ini membuat Anda terkejut, tetapi hal ini memberikan begitu banyak kelegaan karena mengetahui bahwa tidak ada siapapun yang perlu disalahkan. Berapa banyak orang menyalahkan seseorang ketika ada penderitaan? Entah mereka menyalahkan Tuhan, orang tua, atau pemerintah, atau cuaca, atau penyakit yang mereka derita, dan ujung-ujungnya, jika mereka tidak dapat menemukan orang lain untuk disalahkan, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Ini adalah kebodohan. Tidak ada siapapun yang perlu disalahkan. Tengoklah ke dalam, dan lihatlah kekosongan itu. Sebuah bis tak bersupir. Ketika Anda melihat tiada diri atau anatta, Anda melihat tak seorang pun yang perlu disalahkan. Itulah anatta. Alhasil, Anda kembali ke tempat duduk Anda dan hanya menikmati perjalanan Anda. Jika ini adalah bis tak bersopir, apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda duduk di sana ketika Anda melewati pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Hanyalah pengalaman yang menyenangkan, itu saja. Anda melewati pengalaman yang menyakitkan, hanya pengalaman yang menyakitkan, itu saja. Ini hanyalah sebuah bis tanpa sopir. Anda pikir bahwa Anda telah melewati sebuah pelatihan selama 3 bulan retret musim hujan ini. Bahwa keberhasilan atau kegagalan Anda, kebahagiaan atau penderitaan Anda adalah karena diri Anda. Bukan begitu. Itu hanyalah sesuatu yang alami. Anda tidak perlu menyalahkan siapapun, dan Anda tidak perlu memuji siapapun. Apapun yang terjadi, hanya begitu saja. Jadi berhentilah berteriak kepada sopir. Berhenti merecoki sopir. Tidak ada seorang pun di sana. Anda hanya buang-buang napas. Duduklah saja dengan manis. Saat tiba masa-masa yang menyenangkan, nikmatilah. Saat tiba masa-masa yang tidak menyenangkan, nikmatilah. Bila Anda tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan, Anda malah dapat menikmati perjalanan Anda. Inilah perumpamaan tentang bis tak bersopir. Jawabannya adalah tidak ada apa-apa. Saya ingat salah satu pelajaran yang Ajahn Chah berikan kepada saya secara pribadi. Beliau datang setiap minggu ke wihara kami, Wat Pah Nanachat, karena kami telah membangunkan sebuah ruang sauna untuk beliau. Beliau mendapatkan manfaat kesehatan dari sauna itu karena kesehatan beliau mulai merosot pada saat itu. Ketika beliau datang, itu adalah peristiwa yang menyenangkan karena beliau juga akan memberikan ceramah kepada kami. Hari itu beliau datang untuk memberikan ceramah. Kami telah memanaskan ruang sauna, dan begitu semuanya siap, beberapa biku pergi untuk membantu beliau. Kadang saya ikut membantu beliau, lain waktu saya membiarkan orang lain membantunya. Saat itu, setelah memberikan sebuah ceramah yang sangat mengilhami kepada semua biku barat, beliau beranjak ke ruang sauna, dan saya membiarkan beberapa biku lain mengurus beliau. Saya pergi ke bagian belakang aula, duduk di luar, dan mengalami sebuah meditasi yang mendalam dan damai. Setelah bangkit dari meditasi saya merasa bahwa saya harus memeriksa keadaan Ajahn Chah untuk melihat apa ada yang bisa saya bantu. Berjalan dari aula ke ruang sauna, saya melihat beliau telah selesai dan berjalan dari arah yang berlawanan dengan sepasang umat awam Thai. Ajahn Chah menatap saya, melihat bahwa saya barusan berada dalam meditasi yang mendalam, dan beliau berkata, "Brahma Wangso, mengapa?" Saya benar-benar tidak menyangka dan bingung, lalu menjawab, "Saya tidak tahu." Setelah itu beliau berkata, "Jika ada yang menanyakan pertanyaan itu kepada kamu lagi, jawaban yang benar adalah tidak ada apa-apa." "Apa kamu mengerti?" tanya Ajahn Chah kepada saya.
Ya, jawab saya. Tidak, kamu tidak mengerti, balas beliau. Jadi, jika Anda ditanya pertanyaan itu, mengapa, 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 saya telah berikan Anda jawabannya sekarang. Ini langsung dari seorang guru meditasi yang hebat, Ajahn Chah. Jawaban untuk pertanyaan mengapa adalah tidak ada apa-apa. Beliau benar-benar Ajahn Chah yang hebat, dan beliau benar. Jawaban itu akan selalu saya ingat. Tidak ada apa-apa. Ini adalah kesunyaan. Tidak ada pelaku. Tidak ada pengetahu. Sepenuhnya kosong. Untuk mampu menembusi kekosongan itu, doronglah diri Anda dengan mengetahui bahwa jika Anda menemukan kekosongan itu luar biasa. Semua orang tercerahkan yang saya kenal selalu bahagia. Mereka tidak memiliki penyesalan karena menemukan bahwa tidak ada sesuatu pun di sana. Tak seorang pun yang berkata kepada saya berharap saya tidak menemukan hal ini. Sungguh melegakan ketika Anda melihat bahwa tidak ada sesuatu pun di sana. Tidak ada sesuatu yang perlu dicengkram, dan ketika Anda tidak mencengkram apapun, penderitaan pun tiada lagi. Semua nafsu, semua kemelekatan, dan semua derita yang timbul karena semua nafsu dan kemelekatan itu, semuanya berasal dari ilusi tentang diri. Ilusi tentang diri itu menciptakan sebuah rasa akan aku dan sebuah rasa akan milikku. Semua yang saya inginkan, semua pujian dan cacian, kesombongan aku atau asmimana. Aku ini sama baiknya dengan orang lain. Aku lebih baik. Aku lebih buruk. Berapa banyak dari Anda yang masih menderita karena membandingkan diri Anda dengan orang lain? Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda itu tidak ada. Tidak ada lagi pembandingan begitu Anda mampu melepaskan diri. Anda bahkan tidak perlu mencemaskan tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang Anda, karena tidak ada siapa-siapa di sana yang perlu dipikirkan. Berapa banyak penderitaan yang timbul karena mencemaskan apa yang orang lain pikirkan tentang diri Anda, terutama apa yang saya pikirkan tentang Anda, karena saya sebagai guru di sini. Apa yang saya pikirkan tentang Anda? Saya tidak memikirkan apapun tentang Anda, karena Anda tidak ada. Melepas segalanya. Perumpamaan lain yang saya gunakan adalah selama ada sebuah tangan, Anda akan terus memunguti segala sesuatu. Itulah gunanya tangan. Jika Anda punya sebuah tangan dan sebuah hidung, Anda akan mengupil dari waktu ke waktu ketika tak ada yang memergoki Anda. Bila tidak ada tangan, bila Anda telah memotong tangan Anda, maka Anda tidak akan memunguti hal-hal yang akan menciptakan kesengsaraan bagi Anda dan yang menciptakan beban kepemilikan. Bagi Anda yang telah mulai melepas, Anda memahami bahwa semakin banyak yang Anda lepas, semakin terasa bebaslah Anda. Anda melepaskan rumah Anda, mobil Anda, kepemilikan Anda, seks Anda, hiburan Anda, semuanya. Dan Anda temukan semakin banyak Anda melepas, semakin merdekalah Anda. Ini mirip seseorang dengan ransel besar di punggungnya, membawa batu-batu, yang menyadari bahwa dia tidak perlu membawa semua benda tersebut. Jadi dalam perjalanan mendaki gunung ke Nibbana, mereka terus membuang benda-benda itu. Membuang kepemilikan mereka, tubuh mereka, pemikiran mereka, kecemasan mereka, dan ilusi mereka tentang diri. Di beberapa langkah terakhir mendaki gunung, mereka membuang si pelaku. Selanjutnya, mereka membuang si pengetahu. Lantas tidak ada yang tersisa. Ketika tidak ada yang tersisa, mereka pun terbebas. Ketika kita mengatakan ini adalah jalan pelepasan, ini berarti benar-benar melepaskan segalanya. Ketika kita mengatakan ini adalah jalan untuk melepas, ini berarti benar-benar membiarkan segalanya berlalu. Jangan meninggalkan sesuatu yang sekecil apapun. Akhir. Punyakah Anda nyali untuk melakukan hal tersebut? Adalah sungguh berharga untuk menjadi tercerahkan. Ini sangat dianjurkan. Tidakkah Anda ingin menjadi tercerahkan? Tidakkah Anda ingin terbebaskan dari segala hal ini?
Belum cukupkah Anda mengalami sangsara? Belum cukupkah Anda pergi bekerja? Belum cukupkah Anda dengan tubuh ini dan rasa sakit dan pergi ke dokter dan punya anak dan mencemaskan apakah Anda bahagia atau sedih dan semua pemikiran yang berkeliaran di dalam pikiran Anda dan menciptakan banyak masalah dan kesulitan. Semenit bahagia, menit berikutnya sedih. Belum cukupkah Anda dengan semua itu? Bermeditasilah, buat pikiran tenang. Lihatlah ke apa yang kita sebut pikiran ini. Biarkan teratai merekah dan lihatlah permata terindah yang pernah ada. Kekosongan. Tak ada yang lebih bagus daripada kekosongan. Dan tak ada permata yang lebih agung daripada Dhamma. Demikianlah berakhir sudah part 15 sekaligus mengakhiri pembacaan bab 19 akhir segalanya. Pada video part selanjutnya saya akan mulai membacakan bab 20 dalam hadirat Nibbana. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang